It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Badar Baburi, mahasiswa akuntansi Universitas Andalas tahun 2017. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah teori akuntansi, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 subtopik utama, yaitu sejarah PSAK di Indonesia, PSAK versus IFRS, dan munculnya PSAK Syariah di Indonesia. Di mana sejarah PSAK di Indonesia terdapat 3 poin, yaitu berlakunya gaya Belanda, ditetapkannya PAI sebagai standar akuntansi Indonesia, dan yang ketiga konvergensi IFRS. Dan pada PSAK versus IFRS, kita akan membahas mengenai perbandingan PSAK dan IFRS secara kerangka umum. Dan juga pada munculnya PSAK Syariah, kita akan membahas mengenai sejarah PSAK Syariah dan laporan keuangan syariah versus laporan keuangan konvensional. Sejarah PSAK di Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai tahapan-tahapan perkembangan PSAK di Indonesia, kita akan membahas dulu pengertian tentang PSAK. Di sini, standar akuntansi keuangan tersebut adalah sebuah pedoman untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku di lingkungan tertentu. Dan pada saat sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, akan membawa kemajuan dalam memberikan sifat transparansi, akuntabel, dan relevansi di segala bidang. Maka, dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat pesat pada saat sekarang ini, juga akan menuntut bidang akuntansi untuk melakukan pembaharuan. Sehingga, perkembangan untuk standar akuntansi yang sangat baik dan efektif sangatlah diperlukan untuk masa saat sekarang ini. Dan sekarang kita akan mulai membahas tentang perkembangan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sampai saat sekarang ini, yang dimulai dari berlakunya penerapan standar akuntansi Belanda di Indonesia, dan PAI ditetapkan sebagai standar akuntansi di Indonesia, dan yang ketiga adalah konvergensi PSAK ke IFRS. Periode pertama dari sejarah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu mulai berlakunya penerapan standar akuntansi Belanda di Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia tidak memiliki standar akuntansi yang digunakan, atau bisa disebut bahwasanya Indonesia tidak memiliki pedoman resmi yang digunakan sebagai landasan dalam pencatatan keuangan. Yang mana pada saat itu Indonesia menggunakan gaya Belanda atau disebut Sound Business Practices, yang mana Sound Business Practices ini digunakan oleh Indonesia hingga tahun 1955. Dan bukti yang menunjukkan bahwasanya Indonesia menggunakan gaya pencatatan Belanda adalah dengan adanya Instruksi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1642 yang menunjukkan mengharuskan dilakukannya pembukuan atas penerimaan uang, pinjaman-pinjaman, jumlah uang yang diperlukan untuk pengeluaran, dan galangan kapal yang ada di Batavia dan Surabaya saat itu. Periode kedua yaitu PAI ditetapkan sebagai standar akuntansi Indonesia. Setelah tahun 1955, Indonesia sudah mulai meninggalkan gaya pencatatan Belanda. Namun, Indonesia masih belum memiliki standar akuntansi resmi yang digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan atau pembukuan laporan keuangan. Pada tahun 1974, karena pasar modal di Indonesia akan segera diaktifkan kembali, maka IAI membentuk sebuah komite yang bernama Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI yang ditugaskan untuk melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang disatukan di dalam satu buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Dan pada tahun 1984
PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia 1974 dilakukan revisi dan diberi nama Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 atau PAI 1984. Yang kemudian pada tahun 1994 IAI kembali melakukan revisi terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi kembali dalam sebuah buku yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Dan kemudian setelah tahun 1990 atau dari tahun 1995 hingga tahun 2010, SAK telah dilakukan revisi sebanyak 6 kali. Periode ketiga yaitu konvergensi PSAK ke IFRS. IAI telah mencanangkan untuk dilaksanakannya program konvergensi IFRS yang akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2012, tepatnya yaitu 1 Januari 2012. Yang mana skema menuju konvergensi IFRS tersebut dapat dijabarkan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, pada akhir tahun 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK. Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi IFRS. Dan pada tahap ketiga yaitu pada tahun 2012 merupakan tahun implementasi di mana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan pada semua perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik di Indonesia. Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Ahmad Hadibroto menyatakan bahwasanya konvergensi IFRS merupakan langkah strategis menuju keseragaman bahasa di dalam akuntansi, dan pelaporan keuangan di sektor privat ini merupakan agenda utama profesi akuntan secara global. Dan dengan adanya standar global tersebut memungkinkan keterbandingan dan pertukaran informasi yang lebih universal. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai PSAK versus IFRS secara kerangka umum, kita akan menyinggung dulu mengenai apa itu IFRS dan kenapa PSAK mengacu kepada IFRS. Yang pertama yaitu apa itu IFRS. IFRS itu merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, yang mana IFRS itu sendiri disusun oleh 4 organisasi utama di dunia, yaitu International Accounting Standard Board sendiri atau IASB, dan juga Komisi Masyarakat Eropa atau EC, dan juga Organisasi Internasional Pasar Modal IOSOC, dan juga Federal Akuntansi Internasional atau IFAC. Selanjutnya yaitu kenapa PSAK mengacu kepada IFRS. Dengan menggunakan IFRS, suatu pelaku bisnis dapat menyajikan laporan keuangan dengan standar atau dengan dasar yang sama sebagai pesaing di kancah internasional. Yang kedua, perusahaan juga dapat merasakan manfaat meningkatkan modal dari luar negeri. Dan yang ketiga, agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar IFRS ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PSAK versus IFRS secara kerangka umum. Secara kerangka umum, PSAK dan IFRS memiliki 6 perbedaan, yaitu yang pertama berdasarkan cakupan pengaturan. Di sini IFRS tidaklah mengatur tentang akuntansi syariah, sedangkan PSAK mengatur tentang akuntansi syariah. Yang kedua, kerangka dasar. IFRS, laporan keuangan IFRS disajikan dengan basis true and fair, sedangkan laporan keuangan PSAK disajikan dengan basis fairly state. Dan yang ketiga yaitu pernyataan kepatuhan akan standar. Pada IFRS, entitas harus membuat pernyataan eksplisit tentang kepatuhannya, sedangkan di PSAK tidak harus membuat pernyataan atas kepatuhan. Yang keempat yaitu prinsip ketetapan waktu. Pada IFRS tidak ada aturan khusus kapan entitas harus menyajikan laporan keuangan, sedangkan pada PSAK dianjurkan untuk menyajikan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. Yang kelima, basis standar. IFRS menganut standar akuntansi berbasis prinsip, sedangkan PSAK menganut standar akuntansi berbasis aturan.
Yang keenam yaitu prinsip konservatif. Pada IFRS tidak lagi mengakui prinsip konservatif, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian. Dan pada PSAK masih mengakui prinsip konservatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai munculnya PSAK Syariah di Indonesia. Dimulai dari sejarah PSAK Syariah. DSAK-IAI mengeluarkan PSAK 59 sebagai produk pertama untuk entitas syariah dan juga merupakan awal dari eksistensi akuntansi keuangan syariah di Indonesia. PSAK Syariah atau PSAK 59 ini disahkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003. Dan PSAK ini hanya berlaku hingga 5 tahun. Dan juga PSAK 59 hanya berlaku untuk pedoman bagi perbankan syariah, tidak bagi entitas-entitas syariah lainnya seperti koperasi, pegadaian, dan sejenisnya. Maka Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan KAS DSAK menerbitkan LMPSAK yang berfungsi untuk semua lembaga keuangan syariah yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan yang berakhir pada tahun 2008. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan syariah versus konvensional. Pada perbedaan keuangan syariah dan konvensional ini terdapat 6 hal atau 6 poin. Yang pertama adalah aktivitas. Laporan keuangan syariah menerapkan aktivitas meliputi kewajiban, investasi tidak terkait, serta ekuitas. Sedangkan pada laporan keuangan konvensional menerapkan aktivitas berupa utang, modal, dan juga tidak terdapat penambahan investasi tidak terkait. Yang kedua yaitu sudut pelaporannya. Unsur laporan keuangan syariah terdapat unsur laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan juga memiliki laporan rekonsiliasi pendapatan serta bagi hasil, laporan perubahan dana investasi, sumber dana serta penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebaikan. Sedangkan pada laporan keuangan konvensional terdapat laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu organisasi. Perbedaan organisasinya yaitu pada syariah ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mana tidak terdapat hal sejenis pada yang menganut laporan keuangan konvensional. Yang keempat yaitu usaha yang dibiayai. Paradigma usaha syariah adalah penekanan terhadap keyakinan bahwa setiap kegiatan manusia memiliki akuntabilitas yang meletakkan akhlak dan juga perangkat syariah sebagai tolak ukur baik atau buruknya suatu kegiatan. Sedangkan pada usaha konvensional tidak ada hal serupa itu dalam pelaksanaannya. Yang kelima yaitu penyelesaian sengketa. Pada usaha syariah, semua masalah akan diselesaikan dengan menggunakan aturan dan hukum syariah Islam yang diatur oleh Badan Arbitrase Muamalah atau BAMUI. Sedangkan pada usaha konvensional, menyelesaikan masalah akan diselesaikan pada pengadilan negeri. Yang keenam adalah pos pembukuan. Pada pos pembukuan syariah terdiri dari piutang murabahah, piutang saham, piutang istisna, piutang qad. Sedangkan pada pos pembukuan konvensional tidak ada hal serupa itu, dan yang ada hanya terdiri dari nama pemilik akun piutang dagang. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.